Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين wal muslimat, al ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan bahasan kita membahas kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab At-Tauhid, ringkasan dari penjelasan Kitab At-Tauhid li fadilati Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Beliau menjelaskan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan di malam ini insyaAllah kita akan masuk di dalam bab yang baru setelah kita menyelesaikan babu al-khawfi minasyirki, bab kekhawatiran seseorang terhadap kesyirikan. Nah, ini telah dibahas secara detail oleh Syekh Shalih Fauzan, menjelaskan terkait dengan hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Di malam ini kita masuk dalam bab ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah. Bab yang baru terkait dengan permasalahan berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, mengajak orang lain untuk bersyahadat la ilaha illallah. Ini pembahasan pokok dalam kitab Tauhid, pembahasan yang sangat penting dalam kitab Tauhid. Setiap orang yang bertauhid itu, setelah dia mengetahui bahwasanya tauhid itu adalah intisari agama Islam, kemudian dia mengetahui lawan dari tauhid itu yaitu kesyirikan, dia mengetahui dan mempelajari seluk-beluk kesyirikan agar dia tidak terjerumus dan terjatuh dalam kesyirikan. Dia mempelajari kesyirikan bukan untuk dia terjatuh, tetapi agar dia berhati-hati. Karena orang yang tidak tahu bahaya sesuatu, dia bisa saja terjatuh di dalam sesuatu tersebut. Makanya disebutkan oleh sebagian penyair, araftu syarri la lisyarr, lakin litawaqqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk terjatuh di atas keburukan itu, tapi agar aku berhati-hati. Wa man lam ya'rifi syarr minal khair yaqa' fihi. Siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka
dia akan terjatuh dalam keburukan itu. Jadi kadang kita harus mengetahui seluk-beluk keburukan itu, bukan untuk terjatuh di atas keburukan, tapi untuk berhati-hati supaya tidak terjatuh. Setelah itu beliau memberikan pembahasan pokok yang penting, bahwasanya seorang yang telah mengenal tauhid dan syirik, dia harus mengajak orang lain kepada syahadat alla ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Di sini pembahasan memperkenalkan kepada kita bahwa Islam itu bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi Islam itu mengajak juga keselamatan untuk orang lain. Dan yang paling pokok untuk kita selamatkan itu keluarga kita, karib kerabat kita. Barulah al-aqrab thumma al-aqrab. Orang yang lebih dekat kemudian yang lebih dekat yang lain. Jadi ada bab khusus ya dalam kitab tauhid itu, bab mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Ada anjuran untuk mengajak. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan potongan ayat dalam surah Yusuf ayat 108. Wa qaulillahi ta'ala, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah katakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hadhihi sabili," inilah jalanku, maksudnya inilah jalan agamaku. Perkenalkan wahai Muhammad, ini jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, kata Nabi, mengajak kalian hanya kepada Allah dengan basirah, yaitu ilmu hujjah yang jelas dan nyata. Jadi perhatikan kalimat ad'u ilallah, aku mengajak kalian kepada Allah. Jadi ini betul-betul jelas agama Islam itu, tidak samar-samar dalam mendakwahkan tauhid. Seorang yang mengajak kepada kebaikan, dia tidak mengajak kepada sesuatu yang tidak jelas, tapi dia mengajak seorang itu kepada sesuatu yang jelas. Maka Allah perintahkan kepada Nabi, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Jalan yang berbeda dari jalan kalian. Jalan yang dimana aku mengajak kalian kepada Allah. Jelas. Dia tidak takut untuk menyuarakan siapa dia. Dia tidak khawatir menyembunyikan apa yang menjadi pemikirannya. Ini dakwah Islam. Dakwah tauhid itu jelas. Dia tidak takut sembunyi-sembunyi. Nah, sebagian orang khawatir kalau kita mendakwahkan tauhid, nanti kita akan dimusuhi. Kalau kita memulai dengan perkara akidah, kita akan dibenci. Ini tidak menampakkan jalan siapa dia. Seorang yang berdakwah itu dijelaskan kepada umat siapa dia. Dijelaskan apa intisari dakwahnya. Dijelaskan apa tujuan dakwah yang paling utama. Dan sampaikan bahwa dia mengajak kepada Allah, bukan mengajak untuk mengikuti dirinya. Ya kan? Jadi apa yang kita sampaikan itu hanya nukilan. Nukilan itu kita ambil sama ulama, penjelasan ulama, sampaikan. Ambil, sampaikan. Ambil, sampaikan. Copy paste jamaah. Ini keadaan kita pada hari ini. Hanya mengcopy dari Nabi, mengcopy dari para sahabat, mengcopy pemahaman para ulama, sampaikan. Kita tak sampaikan apa yang tidak ada pada generasi salaf, umat-umat terdahulu. Kita tidak diperintah untuk menyampaikan sesuatu yang datang dari hawa nafsu kita, kecuali ada penjelasan dari para ulama. Jadi dakwah itu jelas, ala basirah, di atas argumentasi yang konkret, yang nyata. Ana wa manittaba'ani. Dan ini adalah pemahamanku, jalanku, dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Artinya apa jamaah? Nabi dan setiap orang yang mengaku mengikuti Nabi, mereka harus transparan dalam dakwah bahwa mereka itu mengajak manusia kepada Allah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan tidaklah aku termasuk dari orang-orang musyrik. Ini membersihkan Nabi SAW bahwa beliau bukanlah sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang-orang Nasara, di mana sebagian mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengajak
manusia untuk menyembah dirinya. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena Allah SWT membersihkan nama Nabi Muhammad dari itu. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku ini tidaklah termasuk dari orang-orang musyrik. Nabi SAW tidak mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Demikian pula nabi-nabi Allah yang lain. Nabi Isa alaihissalam tidak mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Namun orang-orang yang menyembah beliau alaihissalam, maka beliau tidak ridha dengan itu. Beliau tidak ridha. Kalau ada orang yang disembah dan ridha, ini dinamakan dengan taghut. Taghut itu orang yang disembah wa huwa radin. Man 'ubida wa huwa radin. Dia disembah dan dia senang, seperti Firaun, seperti Namrud, ya. Ini raja-raja zalim, penguasa-penguasa zalim yang ada di zaman umat-umat Nabi terdahulu. Baik, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau, munasabatul babil kitab at-tauhid. Sisi kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Annal musannif rahimahullahu lamma dzakara fil abwab as-sabiqati at-tauhid wa fadlah wa ma yujibu al-khawfa min diddihi. Dzakara fi hadzal bab annahu la yanbaghi liman 'arafa dzalika ay yaktasira 'ala nafsihi bal yajibu 'alaihi ay yad'uwa ila Allah ta'ala bil hikmati wal mau'izati al-hasanati kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim. Kata Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan ayat ini, potongan ayat dalam surah Yusuf ayat 108. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, musannif pengarang kitab Tauhid, tatkala beliau telah selesai menjelaskan dari bab-bab yang telah berlalu terkait dengan keutamaan tauhid dan kewajiban seseorang untuk merasa khawatir dan takut terhadap dirinya dari kesyirikan, yaitu lawan tauhid, maka lalu beliau berpindah kepada sebuah bab annahu la yanbaghi liman 'arafa dzalik ay yaktasir 'ala nafsihi. Beliau berpindah menjelaskan bahwa setiap orang yang telah mengetahui tentang hal tersebut, tauhid dan lawan dari tauhid, maka tidak pantas baginya hanya terbatas untuk dirinya saja memahami ini. Jangan jamaah. Kita kalau dapat ilmu, jangan terbatas untuk kita saja. Bal yajibu alaihi ayyada'uwa ila Allah ta'ala. Bahkan yang wajib bagi kita untuk mengajak orang lain. Kalau kita dapat kebaikan, ajak orang lain untuk mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, mengajak dengan hikmah. Hikmah ini artinya bijaksana, mengajak sesuai dengan porsi dan tempat serta waktu yang pas. Tidak semua orang itu langsung kita sampaikan kebaikan. Tapi mungkin ada tahapan tertentu, ada waktu-waktu tertentu, ada momen-momen tertentu yang pas kalau kita sampaikan. Ini namanya dakwah dengan hikmah. Apakah setiap orang yang meminta di kuburan lalu kita meneriakkan, wahai pelaku kesyirikan, kamu akan masuk neraka? Apakah kita teriak seperti itu? Ya, di kuburan orang-orang yang meminta kepada ahli kubur? Apakah kita meneriakkan kafir kepada orang yang mereka menyembelih di kuburan? Ya, untuk mendekatkan diri melalui orang-orang yang mereka anggap sebagai wali kepada Allah? Apakah kita teriakkan mereka langsung kafir, kafir? Tidak. Tapi dakwah itu dengan hikmah. Ya, ada momen-momen tertentu. Mungkin kita nggak teriakkan kafir, tapi kita tanya, ya, Pak, siapa yang memberikan rizki? Maka dia katakan Allah. Lalu kepada siapa kita meminta rizki? Kepada Allah. Lalu kenapa Bapak meminta kepada orang yang sudah mati? Nah, ini terbuka pikirannya. Atau kita katakan, Pak, kenapa Bapak meminta keselamatan dari bara bahaya atau memohon surga dan syafaat kepada orang yang sudah mati? Tanyakan, apakah orang mati itu bisa berkehendak? Apakah orang mati itu bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada kita yang masih hidup? Maka terbuka pikirannya. Tentu tidak, kata dia. Ya. Maka ini namanya dakwah dengan hikmah. Apakah setiap ada keharaman yang ada di hadapan kita lalu kita akan hancurkan keharaman itu? Tentu tidak. Dengan hikmah, kebijaksanaan tentunya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka dia hendaknya menahan dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau enggak mampu dengan lidahnya, lisannya, ucapannya. Fa illam yastati' fa 'ala qalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia mengingkari dia dalam hatinya. Wa dzalika dhaful iman. Itu selama-lemah keimanan. Apakah setiap kita melihat kemungkaran kita harus langsung sekejap mata
memusnahkan kemungkaran itu. Ketika dia bermaksiat, kita langsung memusnahkan sekejap mata. Atau ada barang-barang yang haram, kita langsung memusnahkannya seketika tanpa hikmah dan kebijaksanaan. Ini tentunya ada waktu momen tertentu. Apakah tatkala istri dan anak kita berbuat dosa, lantas kita langsung menghakimi tanpa melihat momen dan keadaan tertentu? Tidak. Anak yang salah tak pantas dimarahi di hadapan anak yang lain. Istri yang keliru tak pantas untuk dimarahi di hadapan anak-anak yang banyak menyaksikan. Mungkin bisa memberikan nasihat dengan bijaksana, baik. Nah, ini dakwah Islam seperti ini. Nabi SAW ketika beliau melihat ada kekeliruan yang ada pada keluarganya, anak istrinya, maka beliau menasehati dengan baik. Ya. Bahkan yang wajib untuk mengajak orang dengan hikmah. Ada momen waktu-waktu tertentu. Wal mau'izatil hasanah. Dan sampaikan nasihat wejangan yang baik. Dengan tutur kata yang sopan. Kita tidak menyalahkan orang dengan memakinya. Ya. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Inilah jalan sebagaimana jalannya para rasul dan jalannya orang-orang yang mengikuti mereka. Ini yang ditekankan oleh Syekh. Kalau sudah tahu tauhid, sudah tahu bahaya tauhid yaitu syirik, khawatir kita jangan sampai terjatuh dalam syirik. Setelah itu selamatkan orang, ajak orang tentang tauhid ini. Ad-du'a dikatakan dalam ayat kul hadhihi sabili ad'u ilallah, ad'u ilallah. Ad-du'a. Ad-du'a itu artinya da'watun nas, mengajak orang lain. Jadi kalau dikatakan wahai Muhammad, jelaskan kepada umatmu, kepada manusia, inilah jalanku, aku ajak kalian kepada Allah. Artinya apa? Da'watun nas, wajib mendakwahi manusia. Berarti faedahnya apa jemaah? Dakwah kepada orang lain itu bukan hanya tugas para ustadz dan ulama, tapi itu menjadi tugas setiap orang di antara kita. Ya, paling minimalnya jemaah, kita selamatkan diri kita dulu. Setelah itu karib kerabat kita terdekat, istri, anak kita, orang tua kita, adik kakak kita, keluarga kita, yang ada hubungan darah dengan kita, atau yang tidak ada hubungan darah, orang paling dekat, tetangga kita, atau sanak famili kita yang lain. Ya, apakah hubungan jauh atau hubungan dekat, selamatkan mereka. Jadi dakwah itu bukan hanya kepada kewajiban dari para ustadz dan ulama, tapi setiap di antara kita wajib memperingatkan kesyirikan itu. Ya, berperan dalam menyuarakan agama Islam. Ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Ini yang mau kita ajak. Ngajak orang kepada syahadat la ilaha illallah. Bukan sekedar dia mengucapkan. La ilaha illallah ini kunci surga. Tapi kunci itu punya gerigi-geriginya. Kalau tak pas geriginya, tak bisa masuk. Tidak terbuka kuncinya. Makanya harus pas. Gerigi-geriginya pas, barulah bisa terbuka kunci surga itu. La ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga. Tapi kunci itu punya gerigi-geriginya. Apa gerigi-geriginya itu? Konsekuensi dan syarat la ilaha illallah itu. Pahamkan mereka. Orang yang mengucapkan ini, maka dia harus memenuhi konsekuensi, ketentuan, syarat-syarat yang memang harus dia tegakkan. Yaitu maksudnya apa? Ai ila tauhidillah. Itu mengajak orang lain untuk mentauhidkan Allah. Wal imani bihi, mengimani Allah, wa bima ja'at bihi rusuluhu mimma huwa madlulu hadhihi syahadati, dan kepada hal-hal yang ditunjukkan oleh syahadat itu yang dibawa oleh para rasul. Kita ajak mereka. Allah katakan dalam surah Yusuf ayat 108, qul, katakanlah wahai Muhammad, ini maknanya al-khitabu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ajakan bicara Allah SWT kepada Nabi. Berarti menunjukkan Allah itu memiliki sifat kalam. Allah berbicara. Dan ini adalah sifat yang ditolak oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Dua kelompok sesat, ya, penolak sifat-sifat Allah. Mereka katakan Allah tidak bicara. Allah tidak berbicara. Kalau Allah SWT berbicara, kata Mu'tazilah dan Jahmiyah, berarti Allah sama dengan makhluk dan maha suci Allah atas kesamaan Allah dengan makhluk. Nah, ini keliru. Dibantah oleh para ulama. Kalau orang Allah SWT tidak bisa berbicara, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan firman-firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka Nabi SAW di dalam banyak ayat dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, ini khitab. Allah berbicara.
Bagaimana Rabb yang mengatur alam semesta kemudian tidak bisa berbicara. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi ini khitab Allah kepada Rasul. Hadhihi qul hadhihi maksudnya apa? Ai ad-da'watu allati ad'u ilaiha wat tariqatu allati ana 'alaiha. Inilah dakwah yang aku mengajak kalian kepadanya, kepada dakwah tersebut, dan juga jalan yang aku berada di atasnya. Ini dakwahku, ini jalanku, ini jelas dari Allah, aku diperintahkan untuk menyampaikan kepada kalian. Sabili, inilah jalanku, sabili, jalanku, artinya apa? Tariqati wa da'wati. Inilah jalanku dan inilah dakwahku. Ad'u ilallah, aku mengajak kalian kepada Allah. Maksudnya apa? Ila tauhidillah, mengajak untuk mentauhidkan Allah. La ila haddin min hududid dunia, tidak sama sekali mengajak kalian kepada kepentingan dari kepentingan dunia. Nabi itu jamaah ya tidak banyak tahu tentang dunia. Maka Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang paling tahu tentang urusan dunia. Karena Nabi tidak banyak tahu tentang dunia. Nabi tidak banyak tahu tentang bagaimana cara sukses hidup di dunia, ya, mendapatkan kekayaan. Enggak, Nabi tidak banyak tahu tentang itu. Mungkin para sahabat lebih banyak tahu. Lebih jago berdagang, lebih jago bertani, lebih hebat dalam masalah-masalah keduniaan. Tapi Nabi tidak mengajak sama sekali untuk dunia, tapi kepentingan yang diajak adalah tauhid. Wala ila riasah, Nabi tidak mengajak untuk memperoleh bagaimana seorang itu mendapat jabatan kepemimpinan. Tidak. Wala ila hizbiyah, Nabi enggak mengajak untuk ngikut kelompok-kelompok tertentu, enggak. Ya. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ala basirah, ya, mengajak di atas dalil. Maksudnya apa? Ala ilmin bidzalika wa burhanin aqliyyin wa syar'in. Itu seorang itu mengajak orang lain di atas ilmu terhadap apa yang dia ketahui, dan di atas burhan, di atas argumentasi dalil, bukti yang akli ataupun syar'i. Karena memang dalil itu ada dua. Ada dalil akli, ada dalil syar'i. Ada dalil akli, secara akal orang tahu api itu panas. Apa dalilnya? Secara akal orang tahu. Ya, tidak ada orang tanya, apa dalilnya api panas? Apa dalilnya matahari itu akan membuat dunia menjadi terang? Tidak ada dalilnya. Secara akal orang akan tahu. Ya. Apa dalilnya es itu dingin? Tidak ada dalilnya. Katanya semua harus pakai dalil. Iya, tapi itu dalil akli. Memang pakai dalil, tapi dalil akli, secara akal seperti itu. Ada dalil syar'i. Dalil syar'i itu dalil Quran, hadits, sunnah. Quran, hadits, sunnah, ijma', qiyas. Ini namanya dalil syar'i. Cari Quran, ada Quran, hadits Nabi. Ada hadits Nabi, ijma' ulama. Bagaimana kesepakatan para ulama. Kalau tidak ada, qiyas. Ya. Wal basiratul ma'rifatul lati yumayyizuha biha bainal haqqi wal batil. Kata beliau, demikian pula hendaknya seorang itu mengajak kepada ilmu pengetahuan allati yumayyizuha, yang membedakan bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan. Dia harus dibedakan, ikhwah. Harus dibedakan terkait dengan kebatilan dan juga kebenaran. Wa manittaba'ani, kata beliau, dan orang-orang yang mengikutiku. Ai amana bi wa saddaqani, yaitu orang-orang yang beriman kepadaku dan membenarkanku. Maksudnya apa? Ini jalanku, aku mengajak kalian kepada Allah di atas ilmu yang aku yakini ini adalah ilmu kebenaran dari Allah. Dan ini bukan hanya akidahku, tapi juga akidah orang-orang yang beriman kepadaku dan membenarkanku serta mengikutiku. Ini maknanya. Jadi orang-orang yang mereka mengajak kepada tauhid itu mencontoh apa yang diajarkan Nabi. Ya. Wa yahtamilu annahu atafa 'ala ad-dhamiril marfu'i fi ad'u fayakunul ma'na ana ad'u ila Allah 'ala basiratin wa manittaba'ani. Kata beliau, yaitu maksudnya, ya, kalimat ini mungkin, ya, yahtamil, ada kemungkinan annahu atafa 'ala ad-dhamiril marfu', bahwasanya dia disambung dengan kata ganti dhamir yang marfu', yaitu fi ad'u, a-nya itu ad'u,
Fayakunul makna, maka maknanya maksudnya ana ad'u ilallah ala basirah. Aku mengajak kalian di atas ilmu, wa manittaba'ani. Demikian pula orang yang mengikutiku mengajak kalian di atas ilmu juga. Ya. Wa kadzalika yad'u ilallahi ala basirah. Demikian pula makna dari yad'u ilallahi ala basirah, mereka mengajak kepada Allah di atas ilmu. Kata beliau, wa yahtamilu ayyakuna 'atafan 'ala ad-dhamiril munfasil. Ini memungkinkan juga bahwasanya dia disambung dengan kata ganti dhamir munfasil, yaitu ana. Fayakunul makna, sehingga maknanya menjadi ana wa atba'i, aku dan pengikutku ala basirah, di atas ilmu. Jadi orang itu yakin ilmu yang dia mau ajarkan itu dia belajar dulu sampai dia yakin. Setelah itu dia jelaskan kepada orang dan dia yakin bahwa ilmu yang dia sampaikan itu benar. Orang tidak boleh ragu terhadap ilmu yang dia sampaikan. Makanya sebelum kita berdakwah itu harus yakin betul dengan apa yang kita ilmui. Wat tahqiq, kenyataannya adalah annal atfa yatadammanul ma'nayain, bahwa dua hal tersebut mengandung kepada dua makna. Fa atba'uhum ahlal basirah ad-da'una ilallah, yaitu pengikut beliau, yaitu pengikut Nabi adalah orang-orang yang berada di atas ilmu dan keyakinan, dan mereka itu mengajak kepada Allah. Ini ikhwah ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, anjuran kepada kita bahwa yang pertama, dakwah itu harus di atas ilmu. Bagaimana caranya dakwah di atas ilmu? Belajar ilmu yang benar. Jadi belajar itu ada tariqahnya, ada cara metodologinya. Belajar dari bidang-bidang ilmu yang banyak, ambil ilmu yang paling penting. Setelah itu belajar kita kepada seorang guru dari kitab dasar, menengah, tinggi. Selesai, pindah di kitab lain. Belajar di ilmu dasar, menengah, tinggi. Pindah ke bidang lain. Belajar ilmu dasar, menengah, tinggi. Ini tariqah belajar agama. Ya. Adapun pengajian-pengajian yang dilakukan di malam hari, ta'lim-ta'lim yang kita datang, ini hanya sekedar refreshing semata. Ya. Orang kita datang pun cuma duduk, tidak melihat kitab, tidak bawa buku. Ini hanya untuk penyemangat saja. Ya. Adapun metode seorang belajar, dia memiliki andil untuk mendakwahkan agama Allah. Ini harus belajar dengan tariqah yang benar. Dia cari ilmu apa yang paling penting. Saya belum bisa bahasa Arab. Yang paling pertama belajar mengaji dulu. Tidak bisa belajar bahasa Arab sebelum belajar mengaji. Dia tidak akan bisa baca tulisan bahasa Arab kalau dia belum belajar mengaji. Setelah itu dia belajar bahasa Arab. Setelah itu dia belajar tentang pokok-pokok agama dulu. Supaya agamanya kuat, dia tidak bisa diganggu keyakinannya oleh orang-orang non-muslim. Setelah kuat, baru dia belajar akidah dasar. Pilih buku-buku akidah. Atau cari ustadz yang bisa untuk dia melakukan privat. Ya. Belajar dengan baik dan benar dari bidang-bidang ilmu sampai dia menyelesaikan banyak bidang ilmu. Walaupun ilmu agama itu tidak ada selesainya. Ilmu agama itu tidak ada ujungnya. Innamal ilmu kabahrin zakhir. Ilmu itu seperti lautan yang tidak bertepi. Fattakhidh min kulli syai'in ahsana. Ambil yang paling indah, yang paling pentingnya. Kemudian kata beliau, hafizahullah, Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Wa subhanallah, adapun subhanallah itu maknanya unazzihullaha wa uqaddisuhu an ayyakuna lahu syarik fi mulkihi au ma'budun bihaqqin siwa. Adapun kalimat subhanallah itu maknanya unazzihullah, aku mensucikan Allah, wa uqaddisuhu, dan aku membersihkan Allah itu an ayyakuna lahu syarik, dari perihal memiliki sekutu. Jadi subhanallah, maha suci Allah, itu kalimat pensucian seseorang, bahwa seorang itu membersihkan, mensucikan Allah dari perihal Allah itu memiliki sekutu. Subhanallah itu ucapan sebagian orang tatkala mereka berada di keadaan tertentu. Maha suci Allah artinya apa? Dia bersihkan, dia sucikan Allah dari kesyirikan. Kesyirikan dalam hal apa? Fi mulkihi, baik dalam kekuasaan, au ma'budun bihaqqin siwah, atau adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang hak. Tentunya kita sucikan Allah. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global ayat ini. Ya'murullahu rasulahu ay yukhbiran nasa an tariqatihi wa sunnatihi annaha ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Bahwasanya di sini Allah memerintah Rasulnya untuk memberitakan kepada manusia tentang jalan yang dipegang oleh Nabi dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi.
annaha da'wah ila syahadati alla ilaha illallah, bahwasanya ajaran Nabi itu adalah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, tentunya ala ilmin wa yaqinin wa burhan, di atas ilmu, keyakinan dan kejelasan. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilaih. Demikian pula semua orang yang mengikuti Nabi, mereka juga mengajak kepada apa yang dibawa oleh Nabi, ala ilmin wa yakinin wa burhan, di atas ilmu, keyakinan dan kejelasan. Wa annahu huwa wa atba'uhu yunazihuna Allah 'anil syarik. Bahwasanya Nabi SAW dan semua orang yang mengikuti beliau, mereka semua mensucikan Allah dari segala jenis kesyirikan fi mulkihi, baik pada kekuasaannya, wa 'anis syariki lahu fi ibadatihi, demikian pula kesyirikan dalam peribadatan untuknya, wa yatabarra'u mimman asyraka bihi in kana aqraba wa in kana aqraba qaribin. Dan seorang itu berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah walaupun itu adalah karib kerabat. Baik, ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi ini jelas ya, semakin gamblang kepada kita bahwa yang pertama, Nabi diperintahkan untuk menjelaskan kepada manusia bahwa Nabi SAW itu adalah orang yang mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Demikian pula orang-orang yang mengikuti Nabi. Jadi tugas kita bersama jamaah, apalagi kita menyematkan pemahaman kita kepada orang-orang terdahulu dengan sebutan salafi. Salaf artinya orang terdahulu. Salafi itu artinya orang-orang yang mengikuti orang-orang yang terdahulu, mengikuti para sahabat. Berarti mengikuti dakwah Nabi. Maka orang yang mengikuti dakwah Nabi itu selamatkan orang lain juga dan menjelaskan kepada mereka di atas ilmu, keyakinan dan kejelasan. Dia paling penting. Maka tidak ada cara kecuali memang belajar. Belajar tentang tauhid, belajar tentang seluk-beluk kesyirikan sehingga mewaspadai kesyirikan, ya. Dan kita berlepas diri. Ini poin paling pentingnya. Setelah paham tauhid, berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang yang masih bercampur baur dengan kesyirikan. Ya. Berlepas diri maksudnya apa? Kita jauhi? Iya, jauhi. Kita tidak berkumpul bersama-sama dengan mereka. Namun ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, dakwah itu harus, ya, menjauh bukan berarti tidak berdakwah. Menjauhi karib kerabat karena dia kafir, ini keliru, ya. Tapi adakan pertemuan kepadanya, sampaikan kepadanya sesuatu kebenaran atas agama Islam. Bagaimana caranya supaya dia terima? Kita belajar dulu mematahkan argumentasi-argumentasi kekufuran yang mereka miliki. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, munasabatul ayati lil bab, sisi kesesuaian ayat ini dengan bab. Annallaha dzakara fiha tariqatar rasul wa atba'ihi hiya da'watu ila syahadati alla ilaha illallah ala ilmin bima yad'una ilaih. Bahwasanya Allah SWT menyebutkan di dalamnya, yaitu di dalam ayat Al-Quran, tariqatar rasul, bagaimana metodologi Nabi SAW, wa atba'ihi, demikian pula para pengikutnya, yaitu metodologi mereka dalam berdakwah, mengajak manusia untuk bersyahadat la ilaha illallah di atas ilmu, bima yad'u ilaihi, tentang apa yang didakwahkan. Fa fiha wujubud da'wah ila syahadati alla ilaha illallah. Maka di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita kewajiban berdakwah untuk mendakwahkan syahadat la ilaha illallah alladzi huwa mawdu'ul bab, dan ini merupakan pembahasan dalam bab ini. Baik, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, bab terakhir yaitu ma yustafadu minal ayah, faedah yang bisa kita petik dalam ayat ini. Ada 7 faedah di sini. Yang pertama kata beliau, anna da'wata ila syahadati alla ilaha illallah hiya tariqatur rasul wa atba'i. Bahwasanya mengajak kepada syahadat la ilaha illallah itu jalannya, metodologinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, para sahabat. Jadi ini ciri dakwah, prinsip dakwah yang benar itu seperti itu. Mendakwahkan tauhid, dan ini menjadi pokok intisari dalam agama. Nah, sebagian orang sangat gengsi dan sangat sangat berat untuk mendakwahkan tauhid. Ada lagi yang sangat anti, sangat tidak bisa kalau mendengar pembahasan tentang tauhid. Padahal ini adalah intisari agama, jemaah. Jadi intisari dakwah Nabi dan Rasul itu bukan mengajak orang sholat. Sholat itu penting, tiang agama. Tapi ada pokok yang lebih penting dibandingkan sholat, yaitu kalimat tauhid tadi. Nah, kalau orang sholat, tauhidnya rusak, ini tidak ada gunanya.
Apa gunanya sholat kalau dia masih memberikan rasa takutnya kepada selain Allah, masih takut dengan kuburan, takut dengan hantu, takut dengan syaitan, takut ke kamar mandi akhirnya tidak sholat. Ya, ini untuk apa? Dia sholat tidak ada gunanya karena dia masih meletakkan rasa takut terbesarnya kepada selain Allah. Ya, demikian pula ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kalau orang yang dia masih memberikan sesuatu yang tidak layak diberikan kecuali hanya untuk Allah. Ini sama saja, ya. Dia masih menyembelih untuk selain Allah, masih memberikan sesajian kepada pohon-pohon yang dianggap itu mengkeramatkan, bisa membahayakan kampung kalau tidak diberikan. Kan banyak ini. Kampung-kampung di Sulawesi Selatan banyak sekali seperti ini. Ya. Ada sebagian kampung itu bahkan ketua RT-nya, ketua kampungnya itu ya menggilir semua masyarakat didata. Oh, 50 kakak totalnya di kampung ini. 50 kakak ini digilir. Hari ini ya kamu memberikan sesajian ini, sembelih, berikan di pohon sana. Besok kamu digilir. Kenapa harus seperti ini? Mengalirkan darah di pohon-pohon yang dikeramatkan. Kalau enggak hancur kampung kita. Kalau enggak bahaya kampung kita. Ini kan masih banyak pemahaman seperti ini. Ya. Maka ini hal-hal yang mestinya dijelaskan kepada mereka. Bahwasanya dakwah yang seperti ini adalah dakwah yang sia-sia, walaupun mereka sholat, ya, walaupun mereka zakat, puasa, haji, itu semua akan terhapus dengan syirik akbar. Syirik akbar ini nggak main-main jemaah. Paling minimalnya 3 kerugiannya. Ini paling minimalnya. Maksimalnya banyak, sampai puluhan. Tapi minimalnya 3 kerugian. Yang pertama, orang yang terjatuh dalam syirik akbar, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Artinya walaupun dia masih mengatakan dia Islam, sholatnya, puasanya, hajinya, dan ibadahnya, semua tidak diterima. Karena amal ibadah itu diterima, syaratnya harus muslim. Sementara dia murtad. Islam menurut dia. Tapi menurut Allah, kafir, murtad, keluar dari agama. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan itu. Innahu may yushrik billah, faqad harramallahu alaihil jannah, wa ma'wahun nar, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang yang melakukan syirik kepada Allah, maka tidak akan Allah akan haramkan untuk dia surga. Haram surga, surga itu kan haram untuk orang kafir, berarti kafir dia. Ya kan? Wa ma'wahun nar, haram surga berarti tempatnya cuma satu lagi, neraka. Karena di akhirat itu 2 saja, imma fis sa'ir wa imma fil jannah. Orang surga neraka, itu aja ujungnya. Ya. Ini makhluk yang Allah bebankan syariat kepadanya, surga neraka. Wa ma'wahun nar, tempat kembali neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, tidak ada penolong untuk orang-orang zalim. Berarti apa? Mengeluarkan dari Islam. Yang dia murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, syirik akbar itu menghapus semua amal. Beda syirik asghar. Syirik asghar sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin, maksudnya dia merusak amal yang sedang dilakukan saja. Saya sholat ria. Ria ini menghancurkan sholat saya saat itu. Sholat saya yang kemarin aman. Ya kan? Baik, ini syirik asghar. Tapi kalau syirik akbar, terhapus semuanya jemaah. Puluhan tahun kita membangun amal sampai setinggi gunung, semua itu hilang dengan satu kali saja. Makanya Allah SWT berfirman, ya, menyebutkan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada orang sebelummu wahai Muhammad, dan juga kepadamu dan juga orang-orang sebelummu, bahwa jika engkau melakukan syirik satu kali saja, ya, la yahbatanna 'amaluk, sungguh akan dihapus amalmu, wa la takunanna minal khasirin, engkau jadi orang yang rugi. Menghapus amalan semuanya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara kesyirikan itu merugikannya apa? Kalau orangnya mati dan dia belum bertaubat, maka dia berada di dalam neraka jahanam kekal, tidak keluar lagi. Itu bahaya sekali jemaah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang ahlul kitab dari kalangan kaum musyrikin juga sama. Sesungguhnya Allah akan tempatkan mereka di dalam neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal. Kafir, ahli kitab Yahudi Nasrani, demikian pula orang-orang musyrikin, mereka kekal di dalam neraka khalidina fiha, selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Baik, berarti ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ini prinsip agama, ya.
Ini prinsip agama dan Islam mengajarkan itu. Tidak mengajarkan bahwasanya agama itu semuanya sama, yang penting berbuat baik masuk surga. Ini akidah dari mana yang seperti ini? Harus jelas berbeda. Muslim dengan kafir itu apa yang membedakan mereka? Membedakan mereka balasan di akhirat. Surga neraka, surga neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga. Terus bagaimana dengan orang-orang kafir yang berbuat baik? Berbuat baik tidak ada gunanya karena tidak memenuhi syarat diterimanya amal karena kafir. Ya kan? Ini katakan masa Allah tidak adil? Kan orang-orang kafir juga berbuat baik. Iya, mereka berbuat baik tapi tidak ada memenuhi syarat. Maka tidak bisa. Orang masuk dalam Islam secara totalitas. Setelah itu beramal mengikuti amalan yang diajarkan Nabi SAW dan beramal di atas keikhlasan, maka diterima amalnya. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Faedah yang kedua, annahu yajibu 'ala ad-da'iyah ay yakuna 'aliman bima yad'u ilaih, 'aliman bima yunha anhu. Dan diwajibkan bagi seorang dai, seorang pendakwah itu hendaknya dia mengilmui apa yang akan disampaikannya. Ini belajar kita. Hendaknya dia mengilmui tentang segala sesuatu yang dilarang dari dakwahnya. Kita harus paham mana yang dilarang. Kita harus paham apa yang akan kita sampaikan. Faedah ketiga, tanbihu 'alal ikhlas fid da'wati bi alla yakuna lid-da'iyati maqsadun siwa wajhillah. La yuqsadu bidzalika tahsila malin aw ri'asatin aw madhin minan nasi aw da'watin ila hizbin aw madhhabin. Faedah yang ketiga kata beliau, di dalam hadis ini terdapat peringatan kepada kita untuk senantiasa ikhlas di dalam berdakwah. Agar seorang itu jangan sampai tatkala dia berdakwah ada maksud tujuan selain wajah Allah. Apakah dia jangan sampai la yuqsadu bidzalik tahsila malin. Jangan sampai ada maksud untuk mendapatkan uang. Saya masuk Islam, saya mau belajar agama, saya jadi ustadz supaya saya bisa kaya, supaya saya bisa terkenal. Tidak. Itu tujuan yang membuat seorang itu gagal dalam belajar. Kalau belajar agama itu, dia berniat untuk mengangkat kebodohan pada dirinya. Kemudian dia berniat untuk mengangkat kebodohan pada orang lain. Kemudian dia berniat untuk mengikhlaskan niatnya. Untuk senantiasa ya ikhlas di hadapan Allah Azza wa Jalla. Atau dia jangan sampai untuk mengharapkan riasah kepemimpinan. Kalau saya gini-gini saja, orang tidak akan hormat sama saya. Saya belajar agama saja supaya jadi ustadz dan dihormati orang. Nah, ini niat yang rusak. Au madhin minan nas, atau dia mengharapkan pujian orang. Kalau saya tidak jadi ustadz, orang tidak akan puji saya. Kalau saya jadi ustadz, orang tua saya akan bangga, mertua saya akan bangga, semua orang akan bangga sama saya. Au da'watin ila hizbin, dan jangan sampai juga dia mempelajari ilmu agama berdakwah itu untuk mengajak kepada kelompok tertentu, jangan. Jadi berdakwah itu, belajar agama, hindari kelompok-kelompok. Hindari. Karena yang menyebabkan perpecahan itu adalah fanatisme terhadap kelompok. Dan itu kebiasaan orang jahiliyah. Dulu jamaah, ketika Nabi SAW ya, mendakwahkan agama di kota Madinah, saat-saat beliau berhijrah, maka orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, sahabat muhajirin, orang-orang Madinah, orang ansor, orang Mekah yang hijrah ke Madinah sama Nabi, mereka ini punya fanatisme terhadap kelompok. Orang muhajirin mengatakan ya lal muhajirin, orang ansor ya lal ansor. Ini orang muhajirin saja, ini orang ansor saja. Ada fanatismenya. Maka Nabi mengatakan, abi da'wal jahiliyah, apakah kalian masih memanggil dengan seruan panggilan orang-orang jahiliyah yang fanatisme terhadap kelompoknya masing-masing? Kalian ansor saja, muhajirin saja. Kita masjid Darul Falah saja, tidak boleh orang lain masuk sini. Ya, dan kita juga tidak boleh masuk di pengajian lain. Kalau ngaji di masjid lain berarti bukan dari bagian masjid ini. Ini kelompok yang seperti ini merusak. Ya, dakwah itu terbuka untuk siapa saja, bukan mengajak pada kelompok au madhabin, mengajak kepada madhab pemikiran tertentu, enggak. Makanya Allah bantah ini dalam Al-Qur'an, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti orang musyrikin. Kenapa musyrikin? Minal ladzina farraqu dinahum. Mereka itu kebiasaannya memecah belah agama. Makanya agama Nasara itu terpecah jadi berapa-berapa, ya. Ya, ini kebiasaan mereka. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Mereka ini memecah agama dan menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu merasa bangga dengan kelompok masing-masing. Ini sebagian kaum muslimin yang tegak di atas sunnah kadang na'udzubillah ya, berkelompok-kelompok ya, layaknya seperti orang-orang musyrikin. Ya, berdakwah, belajar agama, penuntut ilmu, namun ya, mereka memblok-blok pengajian. Yang mengaji di sini tak boleh mengaji sana. Kalau mengaji sini sudah tutup pagar, kunci pagar, tidak boleh keluar dan tidak boleh ada orang masuk. Dakwah Islam itu bukan seperti katak dalam tempurung.
Ya, seperti katak tertutup dalam tempurung, tidak keluar di situ saja. Ya, ini agama milik Allah dan ini berlaku untuk semuanya. Yang mau belajar ahlan wa sahlan, terbuka masjid, terbuka dakwah untuk siapa saja. Faedah yang keempat, wa anal basirata faridatun li'anna tiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun wa la yatahaqqaqu tiba'uhu illa bil basirati wa hiya al ilmu wal yaqin. Bahwasanya ilmu atau keyakinan itu adalah kewajiban. Seorang berdakwah di atas ilmu dan keyakinan itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena mengikuti Nabi SAW itu adalah wajib. Jadi kalau belajar mengikuti Nabi itu wajib, bukan pilihan. Saya dakwah mau pakai cara saya sendiri. Karena kalau cara Nabi kampungan, cara Nabi nggak relevan, nggak cocok lagi. Saya mau pakai cara saya sendiri. Inilah cara saya. Nabi diperintahkan mengatakan inilah jalanku. Dia hari ini juga mengatakan inilah jalanku. Nah, ini sebagian orang mengatakan demikian. Na'udzubillah. Wala yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirah. Dan sedangkan seorang itu tidak akan mungkin bisa mengikuti Nabi kecuali di atas ilmu, wahyal ilmu wal yaqin, dengan ilmu dan keyakinan. Pada yang kelima, hasanut tauhid li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Terdapat faedah kepada kita tentang bagusnya tauhid karena sesungguhnya tauhid itu mensucikan Allah. Faedah yang keenam, qabhus syirki li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Jeleknya tauhid karena tauhid itu adalah bentuk pencelaan terhadap Allah. Dan faedah terakhir yang ketujuh kata beliau, wujub ibti'adil muslimin 'anil musyrikin. Seorang muslim itu wajib menjauhkan diri dari orang-orang musyrik, ya. 'Anil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Kita enggak berdekat-dekatan dengan mereka, berloyalitas kepada orang-orang musyrik, enggak. La yasiru minhum, sehingga orang-orang yang Islam mereka tidak menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Ini dilarang dalam Al-Qur'an ya. Jangankan orang musyrik, orang zalim saja Allah katakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong dekat-dekat apalagi membantu agama orang-orang yang zalim. Jangan condong sama mereka. Ya, sehingga itu menyebabkan kalian disentuh oleh api neraka, apalagi musyrik. Jangan. Kita tidak jadikan orang musyrik itu sebagai teman dekat kita. Saya punya teman dekat walaupun dia adalah ya kafir, Yahudi, Nasrani. Enggak, kita tidak jadikan mereka teman dekat. Ya, walaupun kita boleh berbuat baik kepada mereka, tapi kita tidak menjadikan mereka sebagai orang yang terlalu dekat dengan kita. Kenapa? La yasiru minhum, sehingga seorang muslim itu tidak menjadi bagian dari pelaku kesyirikan tadi. Fi syai'in, ya, dalam perkara apapun, fala yakfi annahu la yusyrik, maka tidaklah cukup dengan tidak berbuat syirik. Jadi kalau kita enggak berbuat syirik hari ini jamaah, itu belum cukup, tapi kita juga harus menjauhi orang-orang musyrik. Makanya al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Enggak cukup berlepas diri dari kesyirikan, tapi pelaku kesyirikan juga kita tidak berdekat-dekatan dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan datang hadis Muadz bin Jabal ketika beliau diutus ke negeri Yaman. Beliau diperintahkan pertama kali untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Abbas. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.